Halo semuanya, selamat datang di konten baru kami, di mana kami akan menjelaskan alur cerita Sensei ya, Knight of Zodiac Season 1 guys, yang dirilis pada tahun 2018 di Netflix. Nah, Sensei sendiri adalah anime karangan Masami Kurumada. Kalau sinopsisnya kalian udah tahu lah ya, karena ini Sensei versi baru guys, jadi nggak ada bedanya sama Sensei sebelumnya, cuman di remake sedikit aja. Oke, langsung aja guys ke alur ceritanya. Nah, awal mula sih nih guys, kakaknya si Seiya yang bernama Patricia mau ditangkap sama prajurit militer yang bernama Van der Gurat. Ingat, Van der Gurat, bukan Guard, Gurat. Kadang-kadang gue juga suka salah nih ngucapin Van der Gurat jadi Guard gitu kan. Nah, sedikit penjelasan aja nih guys. Si Gurat ini siapa sih? Vandergurat ini buat kalian yang nggak tahu nih, yang nggak tahu aja nih ya, si Vandergurat ini manusia biasa, tapi dia megang anggota militer di sebuah negara gitulah guys. Ya pokoknya niat dia itu sebenarnya pengen ngalahin para dewa guys, karena si Vandergurat ini ngelihat kayak manusia itu cuma diperalat sama dewa. Karena menurut dia manusia lah yang paling berkuasa di muka bumi, dan menurut dia manusia gak perlu dewa-dewa. Kok ada ya orang kayak gini? Lanjut nih guys kalurnya. Nah, tiba-tiba prajurit militernya Pandor Gurat ini langsung masuk gitu guys buat nyulik si Patricia dan si Seiya. Si Seiya pun ngelawan gitu kan, tapi apalah daya. Si Seiya pun masih kecil kan. Akhirnya saya kalah nih. Pas mau dibawanya si Patricia sama si Seiya, datanglah Saint Gold Emas yang bernama Leo Ayolia ke rumahnya. Terus Ayolia berhasil dah ngelindungin mereka berdua. Tanpa panjang lebar si Patricia dibawa pergi deh guys sama si Ayolia. Lanjut ke skin berikutnya nih guys. Saya lagi nolongin orang yang dipalakin gitulah. Nah, karena saya ini begitu lemah, jadi dia malah dikebukin sama preman itu. Terus nih si paman itu ngambil dompetnya, sampai kertas gambar kakaknya si Patricia itu diambil. Akhirnya saya marah kan. Nah, di sini saya nyalin Cosmonya untuk pertama kali. Nah, singkat cerita, saat saya mau tidur di malam hari, tiba-tiba dia diculik kakek-kakek yang bernama Alman ke tempat persembunyiannya. Sedikit penjelasan lagi nih guys. Alman itu adalah kakeknya Saori yang ngurus Saori dari bayi. Di dalam ramalan Sanctuary, Saori ini adalah reinkarnasi dari Athena. Nah, saat terjadi konflik bahwa Athena ini bakal ngancurin dunia, maka pemimpin tertinggi Sanctuary yang dipanggil Paus akhirnya netapin bahwa Athena harus dibunuh. Nah, pas Athena mau dibunuh, Saint God Sagittarius yang bernama Aiolos itu nyelamatin Athena dan ngebawa Athena ke bumi. Karena keadaan panik Santuari bahwa Aiolos ngebawa pergi Athena, maka Paus ngejar tuh si Aiolos dengan mengutus dua Saint Gold yang bernama Saint Gemini Saga dengan Capricorn Sura buat ngebunuh Aiolos dan ngambil si Saori itu nih, buat dibunuh juga si Saori itu. Saat Aiolos jatuh ke bumi, dibunuh Antartika kali ya, karena banyak salju-salju dan es-es gitu kan. Aiolos ditemuin sama Vandergurat dan sahabatnya Alman. Akhirnya mereka ngurus si Saori itu sampai besar guys. Terus kenapa sih si Vandergurat ini jahat? Sabar ya, nanti juga diceritain guys. Sabar aja, sabar, santai ya kan. Lanjut aja ke storynya nih guys. Saya dibawalah ke markas Alman, bertujuan Alman ngerekrut saya buat jadi kesatria Athena. Nah, saya ini tadinya nggak mau karena si Alman nunjukin kakaknya saya, si Patricia ada di Sanctuary. Jadi saya sedikit tertarik nih buat ke Sanctuary. Singkat cerita, markas Alman diserang sama Vandergurat ya kan. Karena si Gurat tuh butuh riset dan penelitian Alman tentang sains sama Athena. Nah, si saya ini sama Saori berhasil kabur dengan bantuan bodyguard Saori yang bernama Tatsumi atau Mylock. Kita panggil Tatsumi aja lah ya, biar botaknya kelihatan imut. Ya udah nggak lucu mah. Nah, saat si Alman ini ketahan sama Vandergurat, saya memutuskan buat ke Pulau Camus guys. Akhirnya saya ke Pulau Camus untuk berlatih sekaligus dapetin Saint Bros Sagittariusnya. Selama pelatihan, saya dilatih selama 6 tahun guys dengan gurunya Saint Silver yang bernama Marin. Akhirnya sampai di mana saatnya pertandingan buat ngerebutin Zira Pegasus itu dimulai. Saya pun maju ke final dengan mudahnya. Di final saya melawan Cassius si Jamet Yunani dengan mohawknya kan, rambut mohawknya maksudnya. Murid Saint Silver juga guys yang bernama Sen Opiokusaina. Mungkin gitu ya cara ngebaca logatnya. Kalau salah ya mohon maaf guys, namanya juga masih belajar gitu.
Akhirnya saya menang melawan Cassius, lalu saya mendapatkan Zira Pegasus itu. Saya pun berniat langsung meninggalkan Pulau Chamos, tapi Saina ngehadang karena Saina kesal dengan saya. Ya gak jelas lah motifnya apa, tiba-tiba ngadang aja kan. Entah salah entah apa, tapi saya juga jujur kan, adil cuy. Marin pun gak mau ikut campur. Akhirnya saya ngelawan Saina sendirian, tapi saya berhasil ngalahin Saina karena ngetifin Zira Pegasus guys buat pertama kalinya. Nah, sebelum saya pergi, si Marin nyuruh saya buat ikut ke pertandingan privat dari Sinan Saori. Akhirnya saya pun mengikuti pertandingan itulah kan. Ternyata hadiahnya pun Zira emas Pegasus nih guys. Serta Parasain buat menang di pertandingan itu. Lancar lah kan pertandingannya nih guys. Sampai di final Parasain pun diserang lagi tuh sama militer Pandurgurat buat ngebunuh Athena sama ngambil Zira emasnya Ayolos buat penelitian. Lagi-lagi Saori berhasil kabur berkat bantuan saya dan kawan-kawan. Saya pun berjanji nih sama Saori buat ngelindungin Zira emas dari Vandergurat. Tapi siapa sangka Vandergurat ngutus saya nih, kebenciannya tuh ya luar biasa gitu. Siapa lagi kalau bukan Phoenix Iki? Ya, dia adalah kakaknya Sunu, juga tau lah. Setiap fans dan saya pasti tahu Iki. BTW di sini diceritain nih kenapa Iki bisa jahat. Karena saat Iki pisah sama Sun, dia diajarin buat jadi Saint yang penuh dengan kebencian gitu guys. Sampai akhirnya it- itu tuh orang kesukaan Iki tuh dibunuh gitu. Makanya si Iki tuh benci sama dirinya dan sadar kalau rasa benci lah yang membuat dia semakin jadi hebat sekarang. Lanjut lagi guys ke storynya. Nah, saya dan kawan-kawan ini kalah lagi tuh kan sama Iki, dan alhasil Iki ngebawa Zirayolo sesuai permintaan Vandergurat. Terus kan saya akhirnya ke tempat persembunyiannya Saori guys. Saori itu marah. Iya, marah dia karena saya gak bisa nepatin janjinya. Padahal saya janji buat ngelindungin Zirayolos. Akhirnya saya pun menjanjikan bahwa Zirayolos bakal mereka ambil lagi. Dan disitulah ritual resmi Saint Athena dilaksanakan ya, kayak ginilah guys. Tanpa diketahui sama teman-temannya, saya nekat nih guys, ngejar Iki sendirian. Dan sebelum ngalahin Iki, si saya dihadapin banyak lawan, salah satunya Cassius yang diperkuat jadi Saint Vandergurat. Nah, Saint Vandergurat ini bukan Saint dari Sanctuary ya guys, karena Saint Vandergurat ini dibuat dari teknologi manusia, jadi bukan kosmo alami. Karena Cassius sama-sama kuat, saya menang dan langsung tepar gitu, gak bisa ngejar Iki dia. Dan saya pun menyerahkan Iki ke teman-temannya. Cerita teman-temannya itu kalah guys sama Iki, dan saya juga berhasil bangkit dan berhasil juga buat ngalahin Iki. Nah, saya dan kawan-kawannya tertimpalah bebatuan terowongan karena mereka kan ada di terowongan gunung berapi gitu kan guys. Nah, gunung berapinya juga meletus guys. Untungnya mereka diselamatin, dan ya yang selamatin mereka adalah Aryasmu. Kayaknya itu Aryasmu karena ya mirip sama Aryasmu, emang Mu namanya. Dia kayaknya di seri manapun juga selalu ngebela Athena ya. Gokil gokil. Di samping itu, Marin dan kawan-kawannya Marin ini ngejar saya dan kawan-kawannya saya guys. Lalu saya pun berpencar dengan teman-temannya, dan ketemulah dia sama Marin dan kawan-kawan Marin dengan membawa mayat kawan-kawannya saya yang sudah terbunuh tentunya. Saya pun terbunuh saat melawan Misty. Silver yang lain kembali ke Sanctuary. Misty pun curiga dan tinggal di situ, dan Misty pun mengetahui bahwa semuanya hanya ilusi yang dibuat-buat oleh Marin. Lalu Misty pun melawan Marin dengan terpaksa. Saat Marin kalah, datanglah saya untuk membantu Marin. Marin pun selamat dan Misty pun berhasil dikalahkan oleh saya. Setelah Marin mengetahui bahwa Saint Silver yang lain akan datang, Marin pun menyuruh saya untuk kembali ke Athena, karena Athena lah yang lebih penting dari apapun. Dan benar saja, Marin pun kalah melawan dua orang Saint Silver itu.
Marin jadi dibunuh karena menurut Saint Esterion, Marin berguna untuk memancing saya yang mengejar Athena. Saya pun berhenti di tengah perjalanan dan lalu kembali ke Marin. Ya namanya juga murid yang menghormati gurunya lah ya, bahkan dewa aja urusan belakangan. Dia pun melawan Saint Silver Moses yang menyandra Marin. Saat melawan, saya pun dikejutkan bahwa Marin juga kehilangan adiknya dan berarti besar kemungkinan kalau mereka adalah benar-benar saudara guys. Menurut gue sih emang si Marin itu adalah Patricia guys karena emang mirip banget lah, gila. Saya pun marah dan akhirnya mengalahkan Moses dia. Lalu saya juga berhasil menyelamatkan Marin dan mengalahkan Asterion guys. Setelah saya dan kawan-kawan kembali ke persembunyian Saori, ternyata saya pun dikejar kembali oleh tim Saint Silver Saina. Salah satunya Saint Pengendali Gagak yang bernama Saint Crow Jamnian. Saya pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Saori dan terjun ke jurang. Akhirnya saya pun pingsan. Saori terdesak dengan bertambahnya 2 Saint Silver lagi. Poin Ishiki datang untuk membantu dan akhirnya berhasil mengalahkan Cerberus Dante guys. Saat Saint lainnya datang seperti Shiryu, Yoga, dan Shun, maka Iki pergi. Akhirnya para Saint Athena melawan Saint Perseus Argol datu. Dan Shun jadi patung karena ngelihat tamengnya yang mirip Medusa itu guys, yang bernama Tameng Medusa. Akhirnya Shiryu mengorbankan matanya untuk mengalahkan Saint Perseus Argol dan menyelamatkan Athena dengan cara yang ngorbanin matanya, dibutain gitu matanya. Akhirnya fokus pertempuran yang gue lihat di sini lebih ke Shiryu lawan Argol guys, sementara Yoga diam. Singkat cerita, Shiryu berhasil ngalahin si Perseus Argol nih. Pada saat yang sama, Paus mau ngambil Zira Aiolos nih, yang udah Saori percayain ke saya. Diutuslah Aiolia lagi buat ngambil slot Zira Sagittarius Aiolos guys, kakaknya. Dan Saina pun mengorbankan dirinya buat nyelamatin saya. Saya juga nanyain di sela-sela pertarungan apa Marin adalah kakaknya. Aiolia pun kaget dan berkata bahwa kakaknya telah dibunuh dengan tangan Aiolia sendiri. Waduh, waduh, berat. Tapi untung guys, itu cuma ngomongan doang, gak semata. Nah, kakaknya saya tuh sebenarnya masih hidup, tapi Aiolia tuh nggak tahu itu di mana. Know this. She's not who she used to be anymore. Then what about Marin? They told me she's No my... one knows who Marin is. Don't dig too deep into her past. You might not like what you find. Itulah guys. Setelah Aiolia bertaruh nih sama saya untuk ngambil zirahnya Aiolos, lalu Saori datang untuk ngebantu saya. Lalu setelah Saori ngeyakinin Aiolia, maka Aiolia pun jadi di pihak Saori nih guys, dan percaya bahwa Saori adalah Athena yang baik yang bisa membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Nah, dari situ Aiolia mulai curiga nih sama paus yang ada di Sanctuary. Kok bisa takut banget sama ramalan itu gitu. Akhirnya Aiolia pun pergi dari saya dan Saori tanpa ngebawa Zira Aiolos guys. Karena Zira Aiolosnya pergi kemana tahu dah tuh, sendirinya pergi sendirinya gitu. Nah, saat si Aiolia ini ngebantu ke paus, si Virgo Sakai ini gak setuju lah sama si Aiolia. Akhirnya di situ Virgo ngelawan Aiolia nih guys. Lanjut guys. Nah, pada saat itu Shin berpindah ke Vandergurat. Si Gurat ini lagi nyiapin seluruh anggota militernya nih buat nyulik Saori dan perang sama dewa. Setelah itu Shin berpindah ke Alman yang sekarat. Gak tahu kenapa lah ya si Alman itu, tapi dilihat dari mukanya kayaknya disiksa dia gara-gara nggak ngasih penelitiannya gitu ke Gurat. Dan pada akhirnya si Gurat itu menculik Saori deh tuh. Lalu di sini jelaskan kenapa si Gurat itu bisa jahat guys, yaitu karena saat dia ngurus Saori pas kecil, dia meneliti Zira Pegasusnya dan menemukan fakta atas kelalaian para dewa yang gue bilang itu guys. Pengaruh buruknya dewa terhadap manusia, dan itu membuat Vandergurat takut akan masa depan yang dipegang oleh para dewa. Seperti biasa nih, saya nyelamatin Saori lagi dan berencana untuk kabur dari Vandergurat. Tapi mereka terus dihadapi banyak musuh dan kawan-kawannya lah yang membantu. Saya dan Saori pun ngancurin inti kekuatan dari para musuhnya guys. Dari para kosmonya itu, dari inti kosmo. Dan akhirnya datanglah tuh Tatsumi buat nyelamatin Saori dan Zen yang lain. Akhirnya mereka naik pesawat dan lantas sandas dah tuh. Dan akhirnya terbebas dia dari Vandergurat.
Setelah udah tenang ya kan, udah tenang lah gitu. Nah, lalu si Vanderguard ini tidak menyerah nih buat ngebunuh Saori. Maka si Vanderguard menjadi sen militer dengan ngumpulin kosmo yang tersisa. Meskipun sisa maksudnya, dia ini udah kuat banget guys. Dan akhirnya si Gurat ini ngejatuhin pesawat yang dibawa Tatsumi. Nah, akhirnya semua sen ngelawan sen Guard nih, sen Gurat, maksudnya sen Gurat kan ketukar kan. Dan bener banget, kalah. Mereka itu kalah. Dan Saori pun ingin dibunuh juga nih guys sama si Gurat. Tapi ya, seperti biasa lagi guys. Saya bangkit dan nyelamatin Saori kan. Dan bangkitlah Cosmo Pegasus saya beserta coach-coach pahlawan pada umumnya. Nah, setelah itu saya berhasil mengalahkan Sengrat dan menyelamatkan semuanya. Pada akhir scene, saat mereka bangun dan Saori memberi pujian pada saya, tiba-tiba ada panah nyasar nih. Dari mana gitu kan ke Saori. Dan semuanya pada panik tuh. Dan berakhirlah season 1 guys. Lanjut season 2. Nah, kesimpulannya dari semuanya adalah Sensei ini sebenarnya gak jauh beda lah dari Sensei seri-seri sebelumnya. Kayak Sensei yang nyeritain Sanctuary gitu, dimana awal mulai Sensei gitu kan, dimana saya jadi pemeran utama yang ngelindungin Athena, bahkan dirinya Athena tuh gak yakin bahwa dia tuh Athena gitu. Nah, tapi yang menarik di sini Knights of Zodiac ini adalah di remake-nya cerita dari tadinya konflik Athena dengan para dewa, jadi Athena manusia dan para dewa. Tapi sayang banget dari season 1 ini figurnya terus fight-nya itu ngebosenin parah cuy. Gila, nggak kayak Sanctuary. Itu bener-bener keren. Tapi di sini tuh aduh gue jujur aja kecewa sih. Karena ya Vanderguard juga menurut gue ngeharap something yang good lah gitu, tapi nggak ada di sini. Menurut gua kalau menurut kalian sih nggak tahu. Sorry kalau salah para suhu ya. Terus juga di season ini motion fight-nya itu gak ada sama sekali kayak Legend Sanctuary. Parah, nggak bisa gue bedain banget sama Legend of Sanctuary, dimana ini tuh jauh beda ya, jauh lebih parah. Yang dimana pertarungannya itu ya lu udah tahu sendiri lah. Nah, maksud gue tuh sangat disayangkan gitu bahwa fake-nya itu sangat kurang di season ini. Ya harusnya lebih dikembangin aja sih karakternya, fake-nya, dan grafiknya juga gue akuin the best lah, walaupun lebih bagus Legend of Sanctuary. Ya udah jelas lah Legend of Sanctuary ya kan, gila sampai sehelainya aja inian bergerak, sehelai rambutnya aja bergerak kan. Oke guys, gitu aja lah. Semoga kalian suka, dan kalau kalian ada anime recommended yang mau gue simpulin alurnya, komen di bawah ya guys. Dan semoga kalian menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.